Mau tanya nih Kak, kan kalau misalkan di Kristen tuh kan sunat itu nggak diwajibkan ya. Nah kan di kitab Kejadian tuh ada yang perihal tentang sunat gitu kan. Bukankah itu perjanjian dari Allah ya? Iya Ya, nggak sih Kak? kenapa sunat kita tidak lakukan lagi? Karena di dalam Kejadian 17, Terus bentar sunat dulu Kak. Bentar Mbak. Ntar yang itu yang pertama, terus yang kedua tuh yang perihal kerudung. Bukannya orang Kristen tuh harus pakai kerudung gitu ya Kak? Ngikutin teladan Bunda Maria. ya. Yang pertama mengenai sunat. Kenapa orang Kristen tidak bersunat? Karena hukum sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sedangkan orang Kristen itu dari berbagai bangsa di dunia ini. Mazmur 147 ayat 19-20, hukum sunat itu hanya diberi bagi bangsa Israel. Lagi pula kamu harus mengerti esensinya sunat itu apa. Di dalam Kejadian 17, sunat itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya itu sebagai tanda janji berkat, yaitu Mesias yang dijanjikan. Artinya, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa nanti keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia. Dan sebagai tanda perjanjian itu, kamu harus memeteraikan janji itu dengan tanda sunat. Nah, maka seluruh keturunan Abraham, Ishak, Yakub itu bersunat agar kelihatan jelas bahwa nanti Mesias yang akan datang lahir dari keturunan yang bersunat, yaitu raja-raja Israel. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah datang di dunia, maka janji itu sudah terrealisasi. Artinya janji Abraham itu sudah selesai. Janji Allah kepada Abraham itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus sudah datang, artinya janji itu sudah digenapi. Maka tanda sunat yang adalah tanda perjanjian tidak lagi dipakai karena janji itu sudah ada, janji itu sudah datang. Makanya dalam Kolose 2 ayat 11, tanda sunat tadi itu sekarang diganti dengan sunat yang baru, yaitu apa? Baptisan. Kalau sunat itu menanggalkan kulit hitam, maka baptisan itu menanggalkan tubuh yang berdosa. Kita lihat ayatnya ya. Jadi kamu harus mengerti esensi sunat itu untuk apa sebenarnya. Itu tanda, brother, tanda janji. Nah, baptisan pun tanda di dalam perjanjian yang baru. Ya, kita lihat dalam Kolose 2 ya, ayat 11. Ya. Dalam Dia kamu telah disunat, di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kenapa kami tidak bersunat? Karena kami bukan orang Yahudi, kami adalah orang Kristen. Oh, Yesus kok bersunat? Yesus itu orang Yahudi. Kami mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, bukan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu memerintahkan baptiskan dirimu dalam Matius 28 ayat 19, maka kami harus membaptiskan diri. Tapi tidak ada perintah Tuhan Yesus untuk menyunatkan. Karena sunat itu hanya hukum Israel. Kenapa hanya diberi bagi bangsa Israel? Karena janji itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Makanya Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel sebagai tanda bahwa Ia memang berasal dari janji itu. Gak ada Tuhan kasih hukum sunat kepada orang Arab. Gak ada kasih Tuhan hukum sunat kepada orang Indonesia. Bukannya Dia hanya berikan kepada Abraham dan keturunannya. Makanya kita tidak bersunat. Tapi karena janji yang ditandai dengan sunat itu telah datang, yaitu Yesus Kristus, Galatia 3 ayat 29, maka tanda itu sudah tidak lagi diperlukan. Yang diperlukan sekarang adalah tanda yang baru dari janji itu. Tanda yang lama telah berlalu, tanda yang baru telah hadir, yaitu apa? Baptisan.
gitu. Nah, yang kedua mengenai kenapa orang Kristen tidak pakai kerudung. Rasul Paulus itu berargumentasi bahwa rambut perempuan itu adalah mahkota perempuan. Memang ada beberapa gereja seperti gereja-gereja Ortodoks, gereja Timur, dan gereja Katolik. Mereka ada beberapa yang masih menggunakan mantila dan kerudung. Tapi itu tradisi suci, tidak perintah secara langsung. Jadi mau pakai kerudung silahkan, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena mengenai kerudung itu adalah budaya Timur Tengah. Kalau kamu pergi ke Israel, kamu ketemu dengan orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim di sana, sama-sama pakai kerudung. Karena itu budaya, gitu loh. Jadi nggak ada kewajiban perempuan memakai kerudung karena Tuhan sudah memberikan rambut buat perempuan sebagai mahkota. Kita lihat ayatnya ya. Ya, coba kita lihat ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi kalau kamu mau bertudung, mau nggak bertudung, dalam pengertian kain yang kamu pakai di atas kepala, nggak apa-apa, gitu loh. Gitu brother, ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau kamu tanya? Biar kita lanjut. Ya lanjut Kak. Oke ya, sip. Makasih Kak. Yo. Kan mau tanya apa Pak? Saya daripada Kota Kinabalu, Sandakan, Sabah. Oke, silahkan. Mau tanya apa Pak? Oke, soalan saya simple saja, dengan izin. Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, betul? Halo. Ya. Terus, boleh dengan izin? Boleh dong. Oke, Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, dengan izin. Oke, sewaktu Yesus dilahirkan, umurnya 0 sampai ke 13 tahun, ada gak data yang menunjukkan dari penyusuan, umur 1 tahun, 2 tahun, ada tak data yang menunjukkan? Itu saja. Jadi umur berapa tahun Pak? Umur berapa tahun? Dari umurnya 0 sehingga 13 tahun. Berarti umur 8 hari. Umur 8 hari dia ke bait Allah untuk disunat di hadapan Simeon dan Hana. Itu kesaksian Rasul Lukas. Kemudian ada tak datanya? Datanya di Alkitab? Ada. Saya baca Pak. Iya, teruskan, lanjut. Dia dilahirkan dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ia disunat pada usia 8 hari di dalam Lukas 2, sebentar ya, saya buka ya. Lukas 2 ayat 21 ya. Nih, ada lah, masa sih enggak ada? Kristen tuh ya ada semua Pak, ya. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya, gitu ya. Kemudian dia muncul lagi di bait Allah pada usia berapa? 12 tahun. Di mana ayatnya? Lukas 2 lagi. Ayat berapa? Ayat 41. Ya. Nah, lalu dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Jadi soalan saya nggak nyambung. Soalan saya, ada nggak data yang itu data Alkitab. Iya, itu biar saya tanya dulu. Saya tanyakan soalan, ada nggak data
yang Yesus lagi nyusuan, lagi baby, lagi kecil, gitu loh. Nggak ada Jadi kalau masalah si- itu. Nggak ada kalau masalah itu. saya tanya dulu. Selepas saya berhenti baru awak ngomong ya. Oke, saya tanya dulu. Saya habiskan hayat saya. Si baby kecil dilahirkan, hanya menyusu ibunya, nggak tahu berbicara, pantas boleh menguasai kerajaan dunia dan isinya. Ada nggak datanya si anak kecil ini menguasai dunia dan isinya daripada usianya 0 hingga ke 12? Jangankan usia 0. Ketika dia lahir saja dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sudah berkata kepada pengembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dia lahir aja Pak, enggak dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya para pengembala itu datang menjumpai Yesus. Jadi jangan bilang apakah ia layak, enggak layak. Ya malaikat sendiri yang ngomong, gimana toh? Gimana nih Pak Ci? Malaikat loh yang saksiin loh. Ya, malaikat saksinya. By the way, itu Yesus pun pernah berdoa kepada Allah SWT. Bukan Allah itu kepada Bapa. Emang kamu pernah sebut Allahmu Bapa? Oke, di Pernah Lukas nggak? 6 ayat 12. Coba buka di Lukas 6 ayat 12. Allah di Yesus situ, Pak. semalaman telah berdoa kepada Allah. Itu Di situ bukan Lukas. Allahmu. Itu bukan Coba Allahmu. datanya di Lukas 6 Saya ayat udah 12. lihat, saya udah lihat. Hmm. Oke. Itu Allah di situ adalah Bapa, Pak. Dalam 1 Bukan. Korintus 8 ayat. Dengar dulu saya. Kalau kamu nggak dengar saya lempar dari ruangan saya. Kamu mau dengar saya? Atau kamu nggak dengar? Lanjut. Allah di situ adalah Bapa, bukan Olos SWT-mu dari Arab, bukan. Kami tak kenal Olo SWT, Pak. Olo SWT itu dari Arab, dan Olo SWT itu baru diperkenalkan di tanah Arab pada abad ke-7. Jadi kamu jangan memaksa bahwa Bapa di sana atau kata Allah di sana itu merujuk kepada Olomu. Olomu nggak pernah disebut Bapa sama nabimu, Pak. Kamu jangan sama-samain, Pak. Itu yang Oke. harus Bapak tahu. Jadi jangan dia semalam-malaman berdoa sama Allah. Itu bukan Allahmu, itu Bapa. Baca 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, ngerti. Oke, terus kita beda agama, betul? Memang Dan- beda. Iya. Saya mau tanya, kita beda agama. Jadi di Islam, jika kita inginkan sesuatu keinginan, kita berdoa ke level satu lagi, bermana ke Allah. Jadi saya nggak ngerti kalau Yesus berdoa ke level yang atasnya. Macam Yesus kita tuh kan meminta-minta. berdoa. Yesus tuh berdoa, Pak. Itu bukan minta-minta. Doa itu komunikasi, Pak. Dia nggak minta-minta, Pak. Dia nggak ngemis seperti kita ngemis sama Tuhan. Enggak, Pak. Dia berkomunikasi. Komunikasi kita kepada Tuhan yang melalui doa. Melalui zelota itu, Bapak. Bukan minta-minta begini dia. Enggak. Doa itu Tangannya dua, minta-minta. Iya nggak gitu Pak. Jadi jangan karena Yesus berdoa sama Bapa lalu Yesus itu bukan Tuhan. Dia berdoa itu berkomunikasi sama Bapaknya yang mengutus dia, karena dia adalah firman-Nya Bapa yang datang ke dunia menjadi manusia. Kalau di imanmu firman Allah menjadi buku, di iman kami firman Allah jadi manusia, Pak Nah, Iya. ketika dia dengar dulu, ku lempar atau enggak ya. Ketika Terus? dia menjadi manusia, dia berdoa. Karena berdoa itu sifat manusia. Nggak bisa kucing berdoa, Pak. Nggak bisa laron berdoa.
Nggak bisa buku berdoa, makanya kitab sucimu nggak bisa berdoa, karena dia jadi buku, nggak jadi manusia. Nah, Yesus firman jadi manusia, makanya dia berdoa. Paham, Pak? Oke, tadi katanya binatang nggak bisa berdoa. Jika kita membagi binatang makan, binatang tuh mendoakan kita. Pantas loh. Kata binatang nggak bisa doa. Binatang berdoa. Kira-kira bagaimana doa binatang, Pak? Oke, aku nggak bisa klaimkannya, tapi bila di dalam Alkitab, bila kita menfeed binatang, membagi makan kepada binatang, binatang mendoakan kesejahteraan. Kalau udah binatang berdoa, bobo aja ya. Kita sudah cerdas. Ini bikin lagi nyungsep aku kita, binatang berdoa. Silakan Astro. Shalom Kak. Pak, shalom. Silakan Pak, mau tanya apa? Ini mau bertanya, tapi di luar konteks ketuhanan Yesus ya Kak, boleh Kak? Nggak apa-apa, apa aja deh. Di sini kan kebetulan di gereja ada beberapa gereja yang menggunakan atau memperbolehkan membawa persepuluhan begitu ya Kak. Tapi ada juga beberapa gereja yang sudah tidak menggunakan persepuluhan. Jadi Kak, boleh kasih ajaran yang sebenarnya perpuluhan itu untuk sekarang itu seperti apa Kak? Masih boleh atau sunnah enggak Kak? Ya. Persepuluhan dalam pengertian 10% ya. Itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Tapi kalau gereja menyebutnya persepuluhan, lalu dibawa ke rumah Tuhan benar-benar 10%, tapi dia rela memberikan itu, ya silahkan aja. Jadi mau bawa persepuluhan, mau nggak persepuluhan, kayaknya nggak masalah. Yang penting kamu memberi sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau ada gereja-gereja persepuluhan dan jemaatnya rela memberi itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau jemaatnya nggak rela, ya jangan dipaksa. Prinsip memberi itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu. Berapa yang hatimu rela memberi, silahkan beri. Kayak Lia, kalau ada orang yang sakit, saudara saya, terus persepuluhan saya persembahkan sama dia, boleh nggak? Boleh. Matius 23 ayat 23, belas kasih itu lebih utama daripada persepuluhanmu kepada gereja. Karena ketika kamu memberi kepada saudaramu yang membutuhkan, kamu juga sedang memberi kepada Allah. Bukankah kita harus memberi orang lain tumpangan agar kita memberi tumpangan pada Kristus? Bukan kita memberi orang lain pakaian agar kita memberikan pakaian pada Kristus? Gitu. Jadi ada gereja yang nggak persepuluhan, ya nggak apa-apa. Tapi ada gereja yang buat persepuluhan, silahkan. Selama jemaatnya rela memberi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak beri 10%, ya jangan dihakimi. Yang memberi jangan menghina yang tidak memberi. Jangan yang tidak memberi, jangan menghakimi yang memberi. Prinsip pemberian itu, prinsip 10% itu kan moral ke hadapan Allah. Moral kita itu nggak diukur dari 10%. Tadi Roma 12 ayat 1, persembahan ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita kepada kekudusan. Itu ibadah yang sejati, persembahkanlah tubuhmu. Kan gitu. Jadi nggak ada tuh urusan-urusan jumlahnya harus sekian-sekian, enggak. Kamu rela memberi, silahkan. Kamu nggak rela memberi, berapa yang didorong oleh hatimu. Rasul Paulus kan berkata, jangan oleh karena paksaan. Kalau pendeta bilang, kamu bayar 10%, kalau kamu nggak bayar, kamu dikutuk, itu bohong, itu nipu. Jangan mau ditipu pendeta. Kalau kamu nggak kasih 10%, kamu akan dikutuk, bla 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 bla. Kamu kutuk dia balik. Kembalikan kutuk itu sama dia. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi pendeta-pendeta begitu. Dan pendeta itu pun harus rela menerima apa yang hatinya gerakkan, gitu ya. Pokoknya jangan mau dikibuli lah. Kadang oknum-oknum pendeta pun ada yang jahat, yang menggunakan firman Tuhan itu untuk
ya dirinya sendiri. Tapi ada juga memang misalnya begini, jemaat pun harus peduli kepada gereja. Misalnya gereja butuh apa, ya jemaat harus saling tolong menolong lah untuk memenuhi kebutuhan gereja. Misalnya pendetanya ada hal yang dibutuhkan, jemaat juga harus peka. Kan Rasul Paulus menasehati Timotius kan mengatakan bahwa hamba Tuhan itu harus dihormati. Jadi kita sebagai jemaat pun ya harus menghormati pendeta. Kita sebagai jemaat harus menghormati hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan tuh jangan memanfaatkan kehormatan itu. Dia harus tetap melayani sebagai hamba dan harus menggunakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kebaikan jemaatnya itu dibalas dengan air tuba oleh perbuatannya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tidak boleh. Jadi semua itu prinsipnya, baik dari jemaat, baik dari pendeta, itu adalah kerelaan hati. Hendaklah pendeta melayani Tuhan dengan kerelaan hati berapapun yang ia terima, dan biarlah jemaat bersyukur atas pelayanan itu dan memberi menurut kerelaan hatinya dari apa yang ia dapatkan. Dan kalau kita sama-sama punya hati yang seperti itu, pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Gak ada tuh saling tuntut, wah kamu harus begini, enggak. Gitu. Karena sejak perjanjian lama pun, persepuluhan itu ya diperuntukkan untuk Lewi yang tidak mendapatkan bagian dalam tanah pusaka. Gitu. Kalaupun argumentasinya dibawa, oh pendeta-pendeta kan Lewi di zaman sekarang. Oke, silakan aja, tapi jangan kau paksa orang. Gitu. Ini bukan masalah pelit, oh kamu pelit, kamu nggak kasih 10% apa segala macam. Bukan masalah itu. Ada banyak hal yang bisa diberi. Kamu memberi persembahan sama Tuhan, tapi saudaramu tidak makan, kamu tidak bantu. Anakmu tidak minum susu, kamu tidak kasih. Ibumu kamu telantarkan. Orang tuamu tidak kamu kasihi. Nggak ada gunanya persembahanmu itu. Untuk apa kamu mengaku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan di sekelilingmu kamu tidak pedulikan? Itu esensi persembahan itu di situ. Belas kasihan itu yang harus dijunjung tinggi. Tapi kalau kamu sudah melakukan itu dan kamu kasih persepuluhan sama gereja, silakan. Cuma kan banyak orang Kristen sekarang itu kepahitan sama pendeta, kepahitan sama gereja. Karena apa? Karena dipaksa persepuluhan apa segala macam. Nah itulah pendeta-pendeta yang tidak berhikmat itu yang seperti itu. Memaksa jemaatnya tanpa mengerti kondisi jemaatnya. Itu salah. Ya saya harap nggak begitu sih. Saya harap nggak ada lagi yang begitu. Nah jemaat pun harus lebih peka sama hamba Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Lalu kemudian apa yang gereja butuhkan. Tapi harus terlebih dahulu menjunjung tinggi prinsip belas kasihan. Gitu ya. Terima kasih Kak. Jadi seharusnya lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang terjadi kan Kak? Ya, semuanya harus bijaksana. Jemaat harus bijaksana, pendeta pun harus bijaksana. Jangan kemurahan hati jemaat itu dimanfaatkan oleh pendeta, nggak boleh. Itu jahat loh itu. Betul Kak, betul. Boleh saya tambahin dia? Ya. Iya, jadi mengenai persepuluhan atau perpuluhan, ini dua kata yang berbeda ya. Persepuluhan adalah isu yang digumuli kebanyakan orang Kristen. Apakah boleh atau tidak? Kita berbicara mengenai Alkitabiah, ya. Persepuluhan adalah konsep perjanjian lama. Ya, persepuluhan adalah peraturan hukum Taurat. Setiap orang Israel memberi 10% dari segala yang mereka peroleh untuk tabernakel atau bait suci. Imamat 27 ayat 30. Ya, di kitab Bilangan 18 ayat 26. 2 Tawarikh 31 ayat 5. Sebagian orang menganggap persepuluhan dalam perjanjian lama sebagai pajak untuk mencukupi kebutuhan dari para imam dan juga orang-orang Lewi dalam sistem korban. Ya, itu dalam konsep perjanjian lama. Dalam perjanjian baru,
tidak ada perintah atau rekomendasi kepada orang Kristen supaya tunduk kepada sistem persepuluhan sebagai hukum tertulis. Tidak ada. Paulus hanya mengajarkan bahwa orang-orang percaya sepatutnya menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk mendukung gereja. 1 Korintus 16 ayat 1-2. Perjanjian baru tidak menentukan persentase penghasilan yang harus disisihkan, tapi hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Gereja Kristen sekarang mengambil angka 10% dari perjanjian lama dan menerapkannya sebagai rekomendasi minimum. Nah, bagi orang Kristen ketika memberi persembahan, jadi rekomendasi umum ini, minimum ini mengambil dari perjanjian lama. Walaupun demikian, orang Kristen tidak perlu merasa diwajibkan memberi persepuluhan. Orang Kristen sepatutnya memberi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Terkadang ini berarti memberi lebih dari persepuluhan. Yes. Kadang-kadang ia kurang dari persepuluhan. Yes. Kerelaan hati. Baca nanti Yakobus 1 ayat 5. Setiap orang Kristen perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Allah mengenai persembahannya, persepuluhan, dan berapa banyak yang harus dia berikan. Ya, dan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu beberapa tanggapan saya. Jadi kalau untuk perjanjian baru kita, orang-orang Kristen, gak lagi kita mengambil hukum Taurat tersebut. Begitu Pak ya? Iya Pak. Puji Tuhan. Sebenarnya saya berkuliah di kampus agama juga. Saya sebenarnya sudah tahu hal seperti ini, cuman karena melihat ada beberapa oknum pengemuka agama yang secara tidak langsung sudah memaksa untuk meminta persepuluhan kepada jemaat. Jadi saya mencari dasar yang lebih kuat agar supaya nanti bisa dikabarkan kepada teman-teman atau orang-orang sekitar bahwa seharusnya itu seperti apa. Jadi kita lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada. Terima kasih Kak. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Ada ya. Oke deh teman-teman ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Karena ini udah jam 12 juga kita mau berakhir. Ya, memang begitulah ya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada awal pasti ada akhir. Karena yang tidak berawal dan tidak berakhir hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau saya sampaikan adalah mengetahui kenyataan bahwa Kristus pernah mati, pernah bangkit, dan pernah menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa adalah kekayaan bagi kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama bertobat untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan, mencintai kekudusan sekalipun itu sulit, tapi biarlah kita melawan itu. Karena orang kudus bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, tapi orang kudus adalah orang-orang yang berjuang melawan dosa-dosanya. Thank you teman-teman yang udah tap-tap layar, yang kalian luar biasa, yang udah bantu support kita, Bang CP, thank you semua. Doa-doa dan dukungan kalian ya. Saya mohon doa dari kalian, biarlah kalian selalu mendoakan saya agar Tuhan selalu mengasihani saya setiap saat, amin. Dan saya juga berdoa baik untuk kalian, biar Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan, dan yang paling penting biarlah Ia memberkati kita selalu dan senantiasa. Bang CP ada yang mau sampaikan Bang? Ya, salam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan ini buat teman live chat dan juga adik Elia. Saya diberikan kesempatan untuk naik di room ini. Ya, saya berpesan seperti ini teman-teman. Kita dalam hidup ini memang ada yang sudah lahir dalam Kristen, ada yang sampai saat ini mungkin masih bingung
mencari kebenaran. Pesan saya kepada teman-teman siapapun Anda yang sudah Kristen, bertahanlah sampai kesudahannya. Yang mencari kebenaran, belajarlah. Belajar. Tuhan-Tuhan di luar sana itu adalah Tuhan-Tuhan yang nongkrong mulu kerjanya. Tidak ada bentuk kasihnya. Ya. Tetapi dalam iman Kristen, dia menunjukkan kasihnya lewat anaknya. Oleh sebab itu, siapapun Anda mungkin lagi belajar, yuk jangan pernah putus asa, kita belajar. Ya, karena firman Tuhan ini, Alkitab kita ini sangat indah untuk dipelajari. Bahkan kamu akan terkagum-kagum ya dengan Alkitab kita ini. Oleh sebab itu, buat saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita belajar terus. Ya, demikianlah yang harus saya sampaikan. Teman-teman, shalom. Tuhan berkati semuanya.